Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Ujana Nandita dengan NIM 22I10047. Di sini saya akan memberikan video reaction tentang soal yang diberikan Pak Greg. Yang pertama adalah gagasan yang ada di video dari Pak Greg. Perdamaian adalah segala hal yang membahas mengenai pencapaian kesejahteraan hidup manusia melalui keadilan dan kondisi damai. Pemaknaan perdamaian ditentukan oleh sudut pandang manusia mengenai dunia. Perdamaian dapat dicapai oleh politikus untuk mencegah konflik. Damai sendiri membawa konotasi yang positif. Hampir tidak ada orang yang menentang perdamaian. Perdamaian dunia merupakan tujuan utama dari kemanusiaan. Beberapa kelompok berpandangan berbeda tentang apakah perdamaian itu, bagaimana mencapai kedamaian, dan apakah perdamaian benar-benar mungkin terjadi. Perdamaian memiliki lambang burung merpati dan daun zaitun. Dalam arti luas, perdamaian adalah terciptanya keadilan dalam segala aspek kehidupan manusia yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia. Aspek ini meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan spiritual. Makna perdamaian didasarkan kepada pandangan manusia tentang dunia. Sebuah definisi yang sederhana dan sempit dari damai adalah ketiadaan perang. Dalam bahasa Roma kuno, untuk damai adalah pax yang didefinisikan sebagai absentia belli atau ketiadaan perang. Dengan definisi seperti ini, kita dapat menganggap Congo, Sudan, dan mungkin Korea Utara dalam keadaan damai karena mereka tidak sedang berperang dengan musuh dari luar. Damai sendiri dalam arti sempitnya adalah tidak ada perang, tidak ada kekerasan, dan adanya keberadilan. Beberapa pemikir perdamaian memilih membuat ide damai tunggal dan mendorong ide banyak arti dari damai. Mereka berpikir tidak ada definisi tunggal yang benar tentang damai. Damai harus dilihat sebagai sesuatu yang jamak. Contohnya, di wilayah danau besar Afrika, kata damai adalah kindoki, yang menunjuk kepada keseimbangan yang harmonis antara manusia dan dunia alam lainnya. Pandangan ini lebih luas dari damai yang berarti ketiadaan perang atau bahkan kehadiran keadilan. Lalu yang selanjutnya adalah sejahtera. Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki 4 arti. Yang pertama, dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik. Kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Yang kedua, dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dalam keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus, resmi atau teknikal, atau dilihat ekonomi kesejahteraan. Seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya dalam kebijakan sosial. Kesejahteraan sosial menunjukkan kejangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Yang selanjutnya di Amerika Serikat. Sejahtera menunjuk keuangan yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja atau yang keadaannya pendapatannya yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak mencukupi. Dalam sederhananya, secara umum kita bisa mengartikan damai sejahtera adalah situasi kondisi positif membahagiakan setiap insan manusia, individu maupun komunal. Selain itu, bisa dari agama, suku, ras, marga, negara, bangsa, status sosial yang ia miliki sejak lahir. Selanjutnya ada berbagai pembantaian yang sadis dari berbagai dunia. Yang pertama adalah pembantaian anjing.
Satu peristiwa kejahatan perang berbentuk genosida yang dilakukan oleh tentara Jepang di Nanjing, yang pada saat itu adalah ibu kota Cina. Pembantaian Nanjing sendiri merupakan peristiwa pahit yang dialami selama 6 minggu pada tahun 1937. Pemerintah Cina mencatat bahwa ada 300.000 orang yang tewas akibat peristiwa Nanjing tersebut. Yang kedua adalah pembantaian tahun 1965. Mereka dibantai secara sadis karena dianggap sebagai orang dalam PKI. Orang tersebut jika mempunyai keluarga atau yang keluarga memiliki indikasi ada salah satu anggota PKI juga akan ikut dipenjara. Yang ketiga ada Kamar Merah di Kamboja. Tahun 1975. Ketika pasukan gerilya yang dipimpin oleh Pol Pot berhasil menaklukkan ibu kota Kamboja Phnom Penh. Yang keempat adalah Holocaust. Holocaust ini biasa disebut dengan berkorban dengan membakar diri. Ini terjadi pada tahun 1933 oleh Adolf Hitler dan berakhir pada 1945 karena Nazi telah dikalahkan oleh sekutu dan ada 11 juta jiwa yang tewas akibat peristiwa tersebut. Yang kelima adalah Holodomor. Peristiwa kelaparan parah di Ukraina akibat kebijakan Soviet pada tahun 1932 sampai 1933. Jadi, fakta-fakta dari tadi adalah sejarah membuktikan damai sejahtera itu susah sekali dicapai. Karena kita itu untuk mencapai damai dan sejahtera itu juga membutuhkan perjuangan yang hebat untuk mencapai kata damai dan sejahtera tersebut. Ada saja halangan yang meliputi dari ambisi berkuasa, strategi politik kotor, kebencian, dendam, kecemburuan, bahkan ketidaktahuan serta ketidaksengajaan. Lalu yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2 tentang membuat jadwal selama new normal ini. Yang pertama, biasanya saya bangun pagi 4:30 untuk sholat subuh. Setelah itu saya akan melakukan olahraga sedikit, lari-lari, muter kampung. Yang selanjutnya saya akan mandi. Setelah mandi saya bersiap untuk berangkat ke kampus. Sebelum berangkat ke kampus, saya itu kan mengendarai motor ya. Jadi saya harus berdoa untuk menuju ke kampus. Lalu setelah kampus, saya biasanya setelah pulang kampus itu selalu sholat subuh untuk menyempatkan untuk sholat subuh. Ya, lalu sebelum saya melakukan kegiatan selanjutnya, biasanya itu sudah masuk ke asar dan saya harus asaran dulu lalu berangkat untuk pergi ke tempat latihan silat ya. Jadi saya sore itu juga ke latihan silat, tapi itu hanya dilakukan selama seminggu 3 kali, tidak rutin. Yang selanjutnya setelah pulang dari kegiatan silat tersebut, saya akan sholat maghrib dan mandi. Setelah mandi saya akan santai dulu, me time, terus habis itu memasuki isya, jadi saya sholat. Lalu setelah sholat saya akan melanjutkan pekerjaan entah itu PR atau pekerjaan dari ekstern kampus. Lalu setelah itu saya tidur dan berdoa. Jadi sekian, terima kasih.